Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1470 sampai tahun 1472. Dunia ini terkadang sangat tidak masuk akal, tinju besar adalah kamu. Di tepi sungai Haihe yang indah, meskipun Mona Liu menjatuhkan saudara Xiong dengan anggur, saudara-saudara muda di bawah tangan saudara Xiong tidak membiarkan pesta Mona Liu pergi. Tentu saja, yang disebut saudara-saudara muda ini tidak semuanya demi saudara tertua mereka. Lagi pula, jika mereka memikirkan saudara Xiong saat ini, mereka harus membawa saudara Xiong ke rumah sakit daripada mengganggu Mona Liu dan yang lainnya. Melihat gangster kecil yang kejam ini, para penonton pergi untuk waktu yang lama. Meskipun beberapa dari mereka mengatakan beberapa kata yang adil, kebanyakan dari mereka masih memilih untuk menjauh dari mereka. Lagi pula, kebanyakan dari mereka memiliki keluarga, teman, dan kerabat untuk beberapa gadis aneh. Pria pemberani, tidak ada yang mau melakukan hal bodoh seperti itu. Sebaliknya, Cynthia Fang menunjukkan senyum tak berdaya di wajahnya dan mendesah, saya sudah lama berkeliling, tetapi saya tidak berharap untuk menyelesaikannya pada akhirnya. Tampaknya pasang surut itu benar. Kekerasan adalah cara paling sederhana dan tercepat untuk menyelesaikan masalah. Tetapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan celoteh Cynthia Fang. Para gangster itu, terutama pria terkemuka, melihat ekspresi Cynthia Fang dan yang lainnya, yang disebut juling warna, dan tidak menekan kebaikan apapun sekilas. Saudara-saudara, ayo bersama-sama dan tangkap gadis-gadis itu. Atas perintah, sekelompok preman kecil ini adalah hula ledakan pengepungan datang, tinju dan kaki dan ingin mengambil tarian salju di bawah dan seterusnya. Pada saat ini, mata Cynthia Fang terpaku. Sungguh memalukan baginya untuk memecahkan gerombolan preman di depannya sendirian. Bagaimanapun, tarian Cynthia telah terbangun. Memori abadi dan kultivasi teratas Tianyuan sedang bertarung dengan sekelompok orang biasa. Itu benar-benar salah untuk identitasnya. Tetapi bahkan jika Anda merasa telah kehilangan nilai Anda tetap harus melakukannya. Sosok itu melintas seperti hantu, dan Cynthia menari dengan sepasang telapak tangan yang berterbangan seperti tetesan air hujan. Saat ini, tarian Cynthia tidak menggunakan kekuatan sihir dan kultivasi apapun, tetapi menggunakan telapak tangan besi Fang. Setelah serangkaian raungan, para gangster tidak tahu mengapa, dan mereka ditampar oleh Cynthia Fang dan berguling ke tanah. Saat ini, penampilan mereka dapat dianggap sangat malu, satu persatu adalah ayah dan ibu yang menangis melolong. Kerumunan di sekitarnya berpikir bahwa gadis-gadis ini pasti akan menderita hari ini, tetapi mereka tidak mengharapkan pembalikan yang begitu indah. Semua orang tertegun sejenak, lalu satu demi satu bertepuk tangan dan berteriak, bagus, pertarungan yang bagus. Bajingan-bajingan ini harus memberi mereka pelajaran yang bagus. Gadis itu sangat berani. Kecantikan itu perkasa. Cynthia Fang memberi pelajaran kepada para gangster ini. Bahkan para pemilik kios di sisi sungai Haihe bertepuk tangan dan bertepuk tangan satu persatu. Bagaimanapun, para pemilik kios di sini sering diganggu dan dirugikan oleh saudara Xiong. Dasar semut. Berdiri di belakang Cynthia Fang, mulut Ernie menunjukkan senyum mengejek dan meremehkan jalannya. Jelas, Cynthia Fang tidak memberikan tangan mati kepada para gangster itu, kalau tidak mereka pasti sudah mati. Berguling dari tanah, 7 atau 8 orang itu berdiri bersama lagi, tetapi mata mereka yang menatap Cynthia Fang penuh dengan ketakutan. Gila. Beberapa gangster berteriak dan memarahi dengan marah. Kemudian orang itu berdiri. Meskipun kakinya gemerisik dan dia tidak berani mendekati Cynthia Fang, orang itu masih mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, Niang Pi kecil, hari ini aku akan mengenali tanaman itu. Kamu memiliki jenis untuk melaporkan sebuah nama. Akun hari ini, Laozi, aku harus pulih 10 kali dan 100 kali. Cynthia Fang tidak menyangka bahwa gerombolan gangster saat ini memiliki kebiasaan yang begitu berat. Untungnya, Cynthia Fang juga seorang gangster. Dengan mata yang indah, Cynthia Fang mengepalkan tinjunya, mencibir dan berkata, namaku Cynthia Fang dari Fangjia. Mendengar perkataan keluarga Fang, baik gangster di depan mereka maupun orang-orang pemakan melon di sekitar mereka terkejut, dan ekspresi Cynthia Fang segera menjadi hormat. Keluarga Fang Linhai, adalah salah satu dari 3 raksasa terkenal di Linhai. Namun sekarang setelah keluarga Tian tamat, keluarga Fang dan keluarga Wu yang dibiarkan berbagi dunia Linhai secara setara. Mendengar nama keluarga Fang, gerombolan preman itu ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar nama Cynthia Fang lagi, mereka tega mati. Cynthia Fang. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melafalkan nama itu untuk waktu yang lama, dan beberapa gangster akhirnya bereaksi. Kau adalah Red Rose Square Snow Dance dari geng Sirius. Saat dia berbicara, wajah gangster itu langsung pucat.
Geng Sirius, Mawar Merah, kata-kata ini tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh Lin Hai. Tahukah kamu, dibandingkan dengan geng Sirius di masa lalu, saudara Siong hanyalah seekor belalang di hadapannya. Di alun-alun masyarakat campuran Snow Dance, mereka adalah kakek nenek dari orang-orang ini. Kaki mereka lumpuh, dan para preman ini jatuh satu demi satu di depan Cynthia Fang. Saat ini, di mana mereka masih memiliki momentum arogan dan mendominasi sebelumnya, menghadapi alun-alun Snow Dance, mereka satu persatu dengan air mata dan tangisan, semua seperti anak kecil. Mawar yang terkasih, tolong ampuni kami. Kami tidak tahu itu kau. Kami tidak tahu itu kau. Kami tidak tahu itu Taisan. Kami tidak tahu itu Taisan. Tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Perubahan sikap 180 derajat dari orang-orang ini, belum lagi tarian Cynthia, bahkan sekelompok orang pemakan labu di sekitarnya pun dikelilingi oleh lingkaran, dan mereka tidak tahu mengapa. Dan melihat sekelompok orang yang berlutut dan memohon dengan susah payah, Cynthia Fang juga tidak keberatan untuk bertarung dengan mereka. Keluarlah dari sini, kalian semua. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi di jalan Hai Hai di masa mendatang. Mendengar kata-kata Cynthia Fang, para gangster itu bersujud satu persatu dan berkata, terima kasih, Saudari Rose, terima kasih. Dengan itu, sekelompok orang saling menyapa dan berkata, pergi, pergi, pergi. Saya melihat keributan, sekelompok preman ini tiba-tiba pergi. Saat ini, hanya ada Saudara Siong yang tergeletak di tanah sendirian, bibirnya ungu, tangan dan kakinya dingin. Diperkirakan jika dia berbaring seperti ini selama satu malam, dia pasti bersendawa. Beberapa orang bersimpati melihat saudara Siong yang tergeletak di tanah. Cynthia Fang mendengus dan berkata, dunia ini setipis kertas. Ketika datang krisis, siapa yang bisa menjagamu? Setelah itu, Cynthia Fang melambaikan tangannya, dan jejak kekuatan sihir yang dingin tiba-tiba mengalir dari roh saudara Siong, membersihkan tubuhnya. Baiklah, orang baik, punya tangan dan kaki, kenapa tidak belajar dari orang lain untuk berbaur dengan masyarakat? Aku harap kamu bangun dan menjaga dirimu sendiri. Setelah menghela napas, Cynthia Fang memimpin Lan Chaier, Mona Liu dan yang lainnya menghilang di mata orang banyak. Yang tidak mereka ketahui adalah, tidak lama setelah mereka pergi, mata saudara Siong tiba-tiba meneteskan air mata bening. Air mata itu tidak rela, dengan penyesalan, tetapi juga dengan kerinduan akan hari esok. Bab 1471. Harus dikatakan bahwa Cynthia Fang adalah wajah King Kong dan hati Bodhisattva. Pada akhirnya, dia masih tidak tega menyelamatkan saudara Siong. Ini juga membuat Claire Lan, Ernir dan yang lainnya merasakan ledakan gerakan. Bagaimanapun, ini adalah cara berlatih. Tidak peduli di negeri dongeng atau di dunia manusia, ini juga semacam latihan untuk menghilangkan ketidakadilan di dunia dan menyelamatkan jiwa yang kesepian. Jadi dari titik ini saja, suasana hati Cynthia Fang saat ini jauh lebih baik daripada tiga lainnya. Setelah meninggalkan tepi sungai Hai Hai, kelompok Cynthia Fang tidak berpisah di sini dan tidak kembali ke kota langit. Sebaliknya, mereka pergi ke Taman Mawar Cynthia Fang. Taman Mawar, itulah tempat Cynthia Fang tinggal sendirian. Orang luar tidak diizinkan masuk, terutama pria. Namun, Mona Liu bukan orang luar bagi Cynthia Fang. Mereka semua adalah saudara perempuan dari keluarganya sendiri, jadi tidak masalah jika dia datang ke tarian Fang Shui. Taman Mawar Fang Cynthia tampak segar dan elegan, dan sangat tenang. Tinggal di sini, Anda dapat merasa rileks dan bahagia. Di depan meja batu di Taman Rose Garden, 4 orang sedang duduk mengelilingi meja saat ini, dengan camilan teh di tangan mereka. Dari kejauhan, sangat berbeda. Di antara keempatnya, Claire Lan adalah yang termuda dan paling polos. Duduk di tepi meja, Claire Lan tidak peduli dengan apapun. Ketika dia mengambil dimsum di tangannya, dia melahapnya, seolah-olah dia belum cukup makan di tepi sungai Hai Hai. Dan 3 orang lainnya memandang Claire Lan dengan cara ini, dan mereka semua tertawa penuh kasih sayang. Bagi Cynthia Fang dan yang lainnya, keinginan untuk makan mungkin merupakan keinginan yang paling rendah. Baik itu Cynthia Fang atau Ernie, atau Mona Liu, keinginan mereka tidak terlalu besar. Mereka hanya berbicara, jadi kultivasi Claire Lan adalah yang terendah di antara keempatnya. Suasana hatinya juga yang paling tidak dewasa. Melihat Claire Lan, 3 orang lainnya hanya tertawa dan mengabaikannya. Dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Mata Cynthia Fang tiba-tiba melirik langit malam yang tak berujung. Kemudian dia bertanya, gadis yang meninggal dalam tarian kupu-kupu itu telah lama pergi. Mengapa dia tidak kembali? Mendengarkan Cynthia Fang, Ernie dan Mona Liu hampir tertawa pada saat yang sama. Ernie memimpin dalam bercanda, Kakak Ruoli, apakah kamu khawatir tentang tarian kupu-kupu? Jangan khawatir. Dia adalah orang pertama di antara kita yang memecahkan segel, dan kultivasinya telah memasuki alam transformasi. Di dunia ini, tidak banyak orang yang mampu hidup di dalamnya. Mona Liu juga menyipitkan mata sambil tersenyum dan berkata, itu benar, itu benar.
Mungkin gadis kecil ini telah menemukan pasang surutnya, mereka sudah bosan dengan hal itu. Jelas, Mona Liu sengaja merangsang Cynthia Fang dan ingin melihat ekspresi selera Cynthia Fang. Bisakah suasana hati Cynthia Fang tidak galak? Untuk provokasi, Mona Liu yang sama sekali tidak dipikirkannya. Sambil menyipitkan mata dan tersenyum, Cynthia Fang berkata, bukankah menyenangkan untuk bersama? Hari yang begitu indah, lang penuh kasih sayang, selirku tertarik padanya. Kurasa berbeda untuk memikirkannya mendengarkan kata-kata santai Cynthia Fang, Ernie dan Liu Mingmaiton berada dalam keadaan berfantasi, dan kemudian wajah mereka menunjukkan senyum buruk pada saat yang sama. Sebaliknya, Lan Chayer, yang telah diam sepanjang waktu, kembali ke pikirannya dan berkata, kamu masih di tanah. Kalau kamu meninggalkan adikku, aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu liar. Kata-kata Claire Lan yang tiba-tiba membuat 3 orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mona Liu menekan kepala kecil Claire Lan dan berkata, kamu akan tercengang jika tidak bernyanyi. Hahaha, liar, liar. Aku dapat memberitahumu bahwa jika kamu meninggalkan adikmu, kamu selalu bebas dari aturan, terutama dalam hal-hal semacam itu. Hal-hal semacam itu. Ketika Claire Lan mendengar ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dingin. Kemudian mereka melihat ke arah Mona Liu dan Cynthia Fang, dan mata mereka berubah. Akhirnya, mereka menghela nafas dan berkata, saya pikir beberapa kakak perempuan benar-benar kekurangan hujan dan embun baru-baru ini. Mereka bahkan secara terbuka membicarakan hal-hal semacam itu di sini. Sungguh, ah. Pada saat yang sama, Claire Lan berpura-pura kuno, dan menjerit panjang. Dia tidak bisa menahan senyum. Bagi keempat saudari Cynthia Fang dan Claire Lan, membicarakan tentang percintaan adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, situasi umum dunia tidak ada hubungannya dengan saudari mereka. Di dunia ini, mereka hanya peduli dengan Kevin Ye, jadi itu tidak penting bagi mereka selama itu tidak membahayakan Kevin Ye. Namun, pada saat ini, beberapa orang tidak memiliki tarian Cynthia Fang, mentalitas santai mereka, apalagi membicarakan tentang percintaan. Malam di ibu kota saat ini gelap dan sepi. Di Istana Baijia, ibu kota Kaisar, lampu-lampu terang benderang. Malam ini ditakdirkan menjadi malam bagi keluarga Bai, Lin, dan Liu di ibu kota. Saat ini, Bai Huansheng masih duduk di posisi utama di aula bunga Baijia. Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng cemas. Di tengah malam, Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng tiba di rumah Bai dengan tergesa-gesa. Jelas terlihat bahwa perubahan besar telah terjadi. Namun, wajah Bai Huansheng tidak tampak lebih baik, dan ekspresinya juga seperti sedang berduka. Setelah hening sejenak, Lin Tiancheng akhirnya berdiri dan berkata, setan tua berkulit putih, kamu harus mengatakan sesuatu untuk mendapatkan ide. Tidak sama halnya menunggu seperti ini. Liu Gongsheng juga berkata, ya, saudara Bai, orang-orang yang dikirim oleh 3 keluarga kita ke Lin Hai telah kehilangan kontak sekarang. Ini, tidak mungkin ada yang salah. Keluarga Lin, keluarga Liu, keluarga Bai, 3 orang yang dikirim ke Lin Hai pada saat yang sama kehilangan kontak dengan Kaisar, yang tidak dapat membantu tetapi membuat 3 tuan dari keluarga emas merasa panik. Liu Gongsheng, terutama Liu Gongsheng, tidak hanya mengirim seorang penatua batin, tetapi juga seorang tokoh yang sangat berkuasa, Liu Gongkuan. Sekarang, tidak ada kabar dari mereka berdua. Begitu ada masalah, itu akan menjadi terlalu besar bagi Liu Gongsheng. Bai Huansheng menganggukkan kepalanya saat itu, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Menurut akal sehat, Kevin Ye tidak berada di Lin Hai. 3 tetua dalam yang dikirim oleh 3 keluarganya pasti dapat menahan situasi di Lin Hai. Tetapi saya tidak tahu mengapa, orang-orang yang dikirim ke Lin Hai tidak memiliki berita apapun. Sesuatu yang aneh terjadi dan membuat Bai Huansheng tidak siap. Namun, ketika Bai Huansheng baru saja akan mengatakan sesuatu, angin bertiup di aula bunga putih. Kemudian, suara serak dan mengerikan tiba-tiba menyebar ke telinga semua orang, dan tawa itu membuat orang-orang merasa mati rasa. Hahaha, apakah kamu masih menunggu sampah pesisir? Saya sarankan kamu untuk tidak menunggu, karena mereka semua sudah mati, hahaha. Mendengar suara yang akrab dan menakutkan ini, Bai Huansheng adalah orang pertama yang berdiri dari tempat duduknya, matanya panik. Bahkan Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng semua berdiri pada saat yang sama dan berseru, Ye Xiuluo. Bab 1472. Suara Ye Xiuluo bisa dikatakan lebih akrab dengan beberapa orang ini, yang tidak menyangka bahwa Ye Xiuluo, yang telah lama terdiam, akan muncul lagi, dan dengan terang-terangan muncul di ibu kota kekaisaran dan di istana keluarga Bai. Bagi Ye Xiuluo, Bai Huansheng cukup takut. Menurut senioritas, bahkan jika Ye Xiuluo berada di keluarga Ye, dia juga merupakan tokoh tingkat leluhur. Di depan Bai Huansheng, dia adalah yang lebih tua dari mereka. Mengenai kultivasi, belum lagi, pencapaian Ye Sura sangat mendalam. Dalam beberapa tahun ini, hanya ada 1 orang yang dapat memakan Ye Sura yang keriput. Ini adalah Kevin Ye.
Kepanikan, ketegangan, ketakutan, untuk sesaat, semua emosi negatif terwujud dengan jelas di tiga wajah Bai Huansheng. Bagi tiga pemimpin keluarga emas, Ye Xiuluo secara alami melihat kekhawatiran dan ketakutan. Pada saat itu, Bai Huansheng, Lin Tiancheng, dan Liu Gongsheng semuanya berdiri satu demi satu di aula bunga Baijia, dan mereka bertiga tanpa sadar membentuk postur surga, bumi, dan manusia, yang tampaknya takut dengan serangan tiba-tiba Ye Xiuluo. Lin Tiancheng bahkan lebih tenang dan berkata, Ye Xiuluo, kamu adalah iblis yang berani datang ke ibu kota kekaisaran. Apakah kamu tidak takut bahwa 10 keluargaku akan bergandengan tangan untuk menyegelmu lagi? Hanya saja kata-kata Lin Xiucheng itu menggelikan. Mendengar perkataan Lin Tiancheng, suara Ye Xiuluo kembali terdengar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Bai Huansheng mencibir dan berkata, Ye Xiuluo, keluarga baikku dan kamu sudah lama menjadi keluarga kaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Bai Huansheng tidak ingin bersaing dengan Ye Xiuluo, jadi dia mengambil keluarga Bai dengan bersih. Meskipun tidak seperti Lin Tiancheng yang berpura-pura memaksa, kata-kata Bai Huansheng juga sangat kuat. Dan bayangan hantu itu berkata sambil tersenyum tipis, air sumur tidak akan menyerbu sungai, anak dari keluarga Bai, kamu sudah terlalu banyak bicara. Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa aku telah keluar dari 10 keluarga teratas untuk berbicara dengan kalian generasi muda tentang masa lalu, mengapa tidak? Kenangan. Liu Gongsheng, yang tidak menyadari suara itu, tiba-tiba berkata, kami tidak memiliki hubungan lama denganmu. Jika kamu ingin mengenang masa lalu, kamu harus lebih sering pergi ke keluarga Ye. Setelah itu, mata Liu Gongsheng membeku dan mencibir dan berkata, aku pikir kamu takut pada putra ketiga dari keluarga Ye. Sekarang wilayah anak itu dekat dengan wilayah Tianyuan. Tampaknya ki dari bunga krep myrtle di ibu kota kekaisaran tidak sedikit pun menekan kultivasimu. Liu Gongsheng adalah seorang lelaki tua. Dia dapat melihat rasa sakit Ye Xiuluo sekilas, dan berani mengejek Ye Xiuluo dengan sembrono saat ini. Namun, Ye Xiuluo berkata sambil tersenyum dingin, anak Liu, matamu benar-benar beracun. Memang benar aku ditekan oleh nadi naga di ibu kota kekaisaran. Jika bukan karena ki dari bunga krep myrtle di ibu kota kekaisaran, bagaimana keluarga emasmu bisa bertahan sampai sekarang? Begitu suaranya jatuh, Ye Xiuluo mengalihkan pembicaraannya dan berkata, tetapi meskipun aku dipengaruhi oleh semangat nadi naga, tidak mengherankan jika aku ingin membunuhmu. Mengapa, kamu ingin mencoba caramu sendiri? Melihat ancaman Ye Xiuluo, Liu Gongsheng tidak marah dan tidak takut. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Ye Xiuluo, jangan berpura-pura. Di keluarga kulit putih ini, kamu hanyalah sekelompok bayangan virtual. Dengan penindasan nadi naga, tuan aslimu tidak berani datang ke ibu kota kekaisaran. Liu Gongsheng melanjutkan, selain itu, kamu tidak berani datang ke ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, apalagi sekarang. Apakah akhir-akhir ini aku kesulitan mempelajari beberapa ilmu sihir? Perkataan Liu Gongsheng membuat Ye Xiuluo sedikit terkejut. Setelah setengah menit, Ye Xiuluo tersadar dan berkata, hei, aku tidak tahu. Kamu agak menarik sebagai anak laki-laki dari keluarga Liu. Kamu hampir sama liciknya dengan Laosimu. Kamu sama liciknya dengan ayahmu. Ya, aku semakin menyukaimu sekarang, nak. Begitu suara Ye Xiuluo jatuh, hantu itu menghilang dalam sekejap, lalu berubah menjadi lingkaran hantu, yang terus bergerak di sekitar Bai Huansheng dan yang lainnya. Meskipun Liu Gongsheng telah memastikan bahwa ayah Ye Xiuluo tidak berani datang ke ibu kota kekaisaran, ketiga orang itu masih berada di bawah tekanan besar dalam menghadapi begitu banyak gambar hantu. Bagaimanapun, Ye Xiuluo terlalu hantu dan caranya berubah-ubah. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Saat ini, Bai Huansheng, Lin Tiancheng, dan Liu Gongsheng adalah kamu. Lihat aku. Aku melihatmu. Mereka semua ketakutan. Lin Tiancheng adalah yang paling impulsif dan langsung di antara ketiganya. Melihat hantu-hantu ini, Lin Tiancheng tidak tahan dengan tekanan itu. Tiba-tiba, Lin Tiancheng melompat ke tangannya dan berlari langsung ke hantu itu dengan sepasang telapak tangan besi. Nenek, aku tidak peduli apakah kamu manusia, hantu, atau orang sungguhan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tindakan Lin Tiancheng membuat Liu Gongsheng dan Bai Huansheng berseru pada saat yang sama. Lin tua, jangan. Lin tua terkutuk ini selalu ceroboh. Telapak tangan Lin Tiancheng menebas hantu itu, tetapi hantu itu tidak bermaksud melawan. Tangan marah Lin Tiancheng hanya membelah udara, diikuti oleh gelombang udara yang kuat di seluruh aula bunga keluarga Bai. Tut. Suara Ye Xiuluo terdengar lagi saat ini, mengejek, impulsif, panti asuhan seperti impulsif, ini bukan hal yang baik. Melihat Lin Tiancheng aman dan sehat, Liu Gongsheng dan Bai Huansheng merasa lega. Tetapi segera Bai Huansheng mengangkat matanya lagi dan melihat bayangan hantu di kehampaan dan berkata, Ye Xiuluo, kamu juga tetua keluarga emas. Apakah menarik untuk melakukan ini? Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu menunjukkan niatmu sekarang.
Jika tidak, ketika para tetua dari 3 keluargaku keluar, tidak akan ada buah yang baik untukmu. Apa yang kamu inginkan? Ye Xiuluo melihat ke samping sambil tersenyum dan berkata, karena aku tidak mulai membunuhmu, itu sudah menjelaskan niatku, bukan? Ye Xiuluo, apa maksudmu dengan itu? Lin Tiancheng adalah pria kasar yang tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kata-kata Ye Xiuluo. Sebaliknya, Liu Gongsheng tampaknya mengerti. Memikirkan perkataan Ye Xiuluo bahwa 3 kekuatan sekutu telah dihancurkan di Linhai, Liu Gongsheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Ye Xiuluo dengan heran dan berkata, apakah kamu ingin bekerja sama dengan kami? Mendengarkan keterkejutan Liu Gongsheng, Ye Xiuluo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tampaknya seorang sosok yang mengerti akhirnya keluar dari keluarga emas ibu kota kekaisaran. Luar biasa. Benar-benar luar biasa.